kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling indah untuk diucapkan, tiada kata yang paling mulia untuk dilantunkan melainkan kalimat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat alhamdulillah. Kedua kalinya salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk mulia, manusia yang sudah dapat jaminan masuk surga, salah satu manusia yang khilaf salah satu manusia yang sudah terhapus dari segala salah dan dosa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah, kita tahu, kita paham, kita sadar mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang batil, yang telah menuntun kita menuju ad-dinul Islam. Alhamdulillah, tidak panjang kata ingin saya ucapkan, ingin saya sampaikan, melainkan di sini saya sebatas kultum kuliah 7 menit. Kalau kurang tambah 3 menit, kalau kurang lagi tambah 3 menit lagi. Dengan judul atau dengan tema syukur. Sampun paham nggih syukur niku napa? Paham nggih? Syukur merupakan kalimat yang paling sederhana, yang paling mudah kita ucapkan, yang paling ringan di lisan, tapi masya Allah timbangannya luar biasa. Terus mboten? Terus ya. Alhamdulillah. Syukur ini merupakan salah satu tangga, salah satu anak tangga menuju keridhaannya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mendapatkan entah itu berbentuk musibah atau kenikmatan atau bala, tanpa kita landaskan dengan rasa syukur, semua itu tidak bernilai di mata Allah. Contoh sederhana, kita berkumpul di sini, kita saling bermuajah, bertatap di sini, berbicara, berdialog di sini, tanpa kita landasi dengan rasa syukur kepada Allah, kita telah dipertemukan di sini dengan tujuan yang mulia, yaitu sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mencari ilmu. Tanpa dilandasi rasa syukur, itu tidak ada nilai. Salah satu contoh orang yang tidak syukur adalah sering ngeresuloh. Ngeresuloh itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh. Ya, mohon maaf lah, saya bukan orang Indonesia, saya orang Lombok soalnya. Jadi ketika kita tidak landasi dengan rasa syukur, yang ada dalam Rasulullah mengeluh kepada Allah, ya Allah di sini kok dingin banget, ya Allah saya belum mandi 3 hari ya Allah, gitu. Ibu-ibu ngeten nggih, pun adus nggih, pun mandi nggih, mandi nggih, walaupun dingin tetap mandilah, jaga kesehatan tubuh gitu. Dalam satu ayat surat Ibrahim, ayatnya lupa, sepenggal ayatnya berbunyi seperti ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum, barang siapa yang syukur, jika kamu bersyukur padaku, la in syakartum, jika engkau bersyukur padaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Dan mati ketika kita mensyukuri, kita menikmati, entah itu udara dingin, entah itu air dingin, entah itu masakan yang kurang asin, entah masakan yang kurang asam, tetap kita syukuri, insya Allah nikmat rasanya. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Salah satu azabnya Allah di dunia adalah tidak dibimbing, tidak dibina. Akhirnya apa? Ya udah, perjalanan hidup kita terlonta-lonta, terluntai-luntai, bagaikan dedaunan kering yang tersapu oleh angin malam. Tak tentu arah, tak tentu tujuan, bagaikan buih di tengah lautan yang terombang ambing.
Terus mboten. Artinya apa? Ya udah hidup kita ya stagnan aja gitu, stabil gitu, nggak ada rasa takutnya sama sekali, meskipun ustadz ceramah, meskipun syekh ceramah, meskipun habaib sekalipun ceramah, kalau kita sudah tidak dapat dibimbing, tidak dibina oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, kita tidak ada rasa takut sama sekali. Itu adalah salah satu contoh azab di dunia, apalagi azab di akhirat. Nauzubillah min zalik. Ada 4 tahapan kita syukur kepada Allah. Yang pertama, dengan ucapan. Sederhananya dengan mengucapkan tahmid. Ketika kita dapat nikmat, misalkan saudara, contohnya ketika hari gajian dapat kafalah, dapat gajian, alhamdulillah ya Allah, ini nikmat, ini rezeki darimu ya Allah. Akan kugunakan uang ini di jalanmu ya Allah. Akan kugunakan uang ini sebagaimana yang engkau inginkan ya Allah. Akan kusedekahkan ya Allah. Akan kuinfakkan sebagian hartaku ya Allah di jalanmu, supaya nanti aku mendapatkan imbalan darimu ya Allah, imbalan surga. Allahumma. Terus yang kedua adalah dengan lisan. Tadi kita ucapkan dengan tahmid, sekarang kita lisan. Zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Salah satu contohnya dari tadi yaitu bacaan zikir marsurat. Itu salah satu contoh, itu salah satu gambar bahwa kita syukur kepada Allah, pada nikmat-nikmat Allah. Coba kalau kita sedang sakit, apa yang kita ucapkan? Ya Allah, aku sakit ya Allah. Ujian apa lagi yang kau berikan ya Allah? Kok berat banget ujian yang kau berikan ya Allah? Kalau orang mukmin, kalau orang beriman tidak pernah mengeluh seperti itu. Meskipun itu ujiannya berat, dia pasti akan mengucapkan, ya Allah. Contoh kita Nabi Ayub alaihissalam ya, yang sakit diuji 370 tahun gitu. Nabi Ayub gitu. Terus gitu. Nabi Ayub diuji sakit oleh Allah dengan penyakit kusta, atau kalau bahasa kita penyakit korengan. Semuanya pernah korengan gitu. Penyakit korengan, penyakit kusta. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ya Allah, kok gini-gini amat sih saya sakit ya Allah. Padahal saya kan utusanmu. Kok ya nggak disegerakan aja penyakit saya selesai. Nggak pernah Nabi Ayub mengucapkan suatu kalimat yang menyinggung Allah. Yang Nabi Ayub ucapkan adalah, ya Allah, jika penyakit ini, jika rasa sakit ini dari engkau, maka apakah bersyukur? Dalam arti apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ketika dapat musibah, innalillah. Lebih mulianya alhamdulillah, semua dari engkau ya Allah. Semua akan kembali kepada engkau ya Allah. Aku ridha ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku akan terima semua yang kau berikan ya Allah, meskipun itu pahit sekalipun. Terus yang ketiga adalah dengan hati. Dengan hati caranya bagaimana? Tafakkur atas ciptaan Allah. Contoh saudara, malam hari ini kita sedang ditutupi oleh kabut. Belajar untuk bertafakur, ya Allah, kabut ini engkau yang menciptakan, ya Allah, kabut ini engkau yang menurunkan, engkau yang menjadikan. Insya Allah aku akan bersyukur, insya Allah aku akan sabar ya Allah, insya Allah aku akan ridho ya Allah padamu, pada keputusanmu. Insya Allah ketika kita syukur, kita sabar, ridho, itu akan bernilai sangat tinggi di mata Allah. Dan yang terakhir adalah dengan perbuatan. Nah, ini yang paling sulit kita lakukan dengan perbuatan. Kita tidak sah disebut orang bersyukur sebelum mempraktekkan syukur itu. Kita tidak sah disebut orang yang pandai bersyukur kalau tidak ada pengimplementasian dalam rasa syukur itu. Makanya salah satu ulama Indonesia ya, ulama karismatik, ulama peradaban, yaitu Ki Haji Muhammad Dahlan. Beliau ketika pulang ngaji, ketika dapat satu ayat, contoh lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan harta yang paling dicintai. Selesai pulang, selesai ngaji, beliau langsung mensedekahkan harta yang paling dicintai. Coba sekarang kita, apa yang paling kita sukai di sini? Apa yang paling kita cintai? Coba kita infakkan. Bernilai ibadah yang sangat tinggi di mata Allah. Tapi bukan dengan rasa paksaan, bukan dengan metode paksaan. Yang penting atas kesadaran diri kita.
Meskipun itu 1000, maka dalam satu sebuah cerita atau hikayat itu mengatakan 1000 sedekahnya seorang miskin lebih berharga daripada 1.000.000 sedekahnya orang kaya. Leres mboten? Kenapa? Orang miskin 1000 susah mencari, orang kaya 1.000.000 mudah. Itulah nilai ibadah, nilai sedekah, nilai rasa syukur itu sendiri. Kalau orang sudah syukur, tidak ada yang bernilai di dunia ini melainkan kecintaannya, kedekatannya pada Allah. Makanya sebelum saya mengakhiri kultum saya, ada satu kisah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Bilal, "Ya Rasulullah, engkau kan sudah mendapatkan jaminan masuk surga nih. Engkau kan sudah mendapatkan tiket masuk surga nih. Bahkan engkau masuk surga tanpa hisab lagi. Bahkan dunia engkau pun sudah dalam hati santailah, gak akan ada namanya dosa dan salah. Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Bilal, tidakkah engkau senang? Tidak engkau bahagia ketika aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang aku berikan? Dalam hati Rasulullah saking syukurnya kepada Allah, saking senangnya kepada Allah, sholatnya Rasulullah itu dari Isya sampai subuh. Sholatnya satu malam suntuk. Itu salah satu bukti syukurnya kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan. Itu gambaran kecilnya. Banyak lagi gambaran-gambar besarnya. Dalam hati, mari kita belajar untuk bersama-sama belajar bersyukur. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan rasa syukur itu. Allahumma, syukur bergandengan dengan ridho, sabar bergandengan dengan ridho bergandengan dengan ikhlas. Kalau sudah 5 komponen ini bersatu, insya Allah hidup kita akan tenang, insya Allah hidup kita akan bahagia, insya Allah hidup kita akan diberikan oleh Allah ketenangan dalam hati. Hidup kita akan dibina. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak panjang kata. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya yang menyampaikan dan umumnya pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpankan di dalam hati, karena takut nanti ada yang baper. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.